Jadi telinga itu sudah berfungsi, ya sudah berfungsi. Kita bisa lihat ketika bayi lahir itu telinganya sudah berfungsi. Itu artinya apa? Artinya dia sudah bisa mulai mendapatkan kompetensi berbahasanya, untuk mendapatkan kompetensi untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui menyimak. Kalau kita lihat telusuri lebih jauh lagi, eh, fung, apa, eh, telinga ini sudah berfungsi itu bukan sejak bayi itu lahir. Sejak masih dalam janin pun itu umur 5 bulan lebih, itu telinga sudah sempurna. Ya, kalau kita lihat ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kamu berada dalam rahim ibumu dalam bentuk yang disebut dengan nutfah, itu 40 hari. Itu sudah sempurna tercipta nutfahnya. Ya. Kemudian berubah menjadi alaqah. Dalam bentuk alaqah itu pun juga 40 hari Allah menyempurnakan ciptaannya, proses penciptaannya. Kemudian dalam bentuk mudghah segumpal daging, itu juga 40 hari. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari, manusia di janin itu sudah tumbuh menjadi sudah berbentuk mudghah, berbentuk daging itu 4 bulan. Ya, 120 jadi 4 bulan. Kemudian disitulah Allah meniupkan rohnya. Ketika Allah sudah meniupkan rohnya, proses penciptaan lanjutnya dari jasad manusia yang ke atas, yaitu kepala, itu dimulai dari telinga. Ya. Nah, telinga jadi proteinnya telinga itu sudah tercipta 50 hari juga proses penciptaannya, dan itu sudah sempurna. Artinya apa? Artinya bayi umur 5 bulan lebih itu telinga sudah berfungsi, sudah bisa menyimak, gitu kan? Oleh karena itu tidak heran kalau penelitian atau apa itu eh, pendengaran yang masih berada di janin itu difungsikan. Dan juga seperti misalnya kalau Anda mendengar ada cerita, ya, cerita keajaiban anak itu sudah bisa menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran itu disebabkan karena banyak menyimak. Ya, ada kejadian satu diawali dari ibunya di waktu masih gadis itu dia senang dengan baca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Ya, ketika menikah pun juga dia masih senang surat Al-Kahfi, dan anehnya gadis ini ngidamnya itu ingin menyimak surat Al-Kahfi. Gitu. Dulu masih berbentuk kaset, gitu kan. Jadi kaset itu diperdengarkan, dia memperdengarkan bukan untuk dirinya saja, tapi untuk bayi yang ada di perutnya, rahimnya, didengarkan. Dan itu terus diulang-ulang. Ya, tidak ada pengulangan terus. Ketika lahir bayi itu, di rumahnya pun juga masih diperdengarkan surat Al-Quran, seperti itu. Ketika sampai kepada masa, ya, masa menirukan, dia tingkatnya sudah bisa mengucapkan surat Al-Kahfi yang dia hafalkan secara tadi yang dia. Jadi ketika di rumah itu disetel, ada kaset, dulu kan masih model kaset, ya, surat Al-Kahfi. Nah, dia bisa menirukan itu, dan ketika dimatikan tuh dia bisa melanjutkan pembacaan surat Al-Kahfi, gitu kan. Ibunya itu dia tidak paham, dia tidak hafal surat Al-Kahfi. Jadi ketika anaknya itu melanjutkan bacaan surat itu, dia bingung, disangkanya anaknya kena kesabet, gitu, kesabet setan, ngomong sendirian gitu. Ya, kadang-kadang dia ngebaca surat Al-Kahfi sendirian walaupun tidak ada kasetnya, tapi dia langsung baca sehingga orang tuanya merasa heran dia ngomong apa, karena memang orang tuanya juga bukan orang Arab, ya, intinya gitu. Kemudian dipanggillah tetangga-tetangganya, ketika di tetangganya itu ada yang memang hafal, ya kan, surat dan tahu, ya kan, kemudian masya Allah anak ini sedang membaca surat Al-Kahfi, gitu, gitu. Nah, pertanyaannya, dari mana anak ini bisa menghafal surat Al-Kahfi, gitu kan? Jadi kalau kita lihat sejarahnya, itu akibat dari telinganya itu diperfungsikan oleh orang tuanya, diperdengarkan, gitu kan? Nanti mengarah kepada kemahiran berbahasa itu istimewa di sini, gitu kan? Jadi mulai mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari menyimak, ya kan? Kemudian untuk dalam konteks berbahasa pun juga dari menyimak, gitu kan? Jadi kemudian oleh karena itu yang saya inginkan sampaikan di sini dengan menyimak di sini adalah dalam konteks kuliah,
kehadiran Anda hadir di dalam setiap perkuliahan itu sudah setengah belajar. Dan bahkan 100% belajar itu kalau Anda fokus di dalam menyimak. Ya. Kenapa? Sebab apa yang dijelaskan oleh dosen itu biasanya apa yang ada di buku. Dan bahkan bukan hanya buku satu, mungkin bisa jadi lebih dari beberapa buku. Gitu kan? Jadi kalau dia mendengar secara fokus, kalaupun memang ada catatan sedikit untuk supaya tidak lupa, segala macam, itu sudah setengah belajar dan bahkan 100 ya, persen dia belajar. Kemudian apalagi nanti kalau dia dukung, dia fungsikan peranti yang kedua adalah absor penglihatan. Nah, penglihatan itu maksudnya dia dengan membaca, dia gunakan mata dengan konteks membaca. Itu ilmu yang dia peroleh dari menyimak, dengan dikuatkan lagi dengan membaca, itu lebih kuat. Nanti masuk kepada akal budi itu menjadi melekat gitu. Nah, itu akan menimbulkan al-ilmu fisudur, bahwa ilmu itu ada dalam hati, bukan fisutur, walaysa fisutur. Nah, kalau fisutur itu kan bukan di dalam catatan, bukan dalam buku. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi kita berusaha untuk memperoleh ilmu yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam akal budi kita itu benar-benar melekat gitu di sudur. Kenapa? Sebab kalau ilmu itu ada di dalam hati kita dan kita ingin mengeluarkan kapan aja enak, ya. Tekennya dibuka kata kuncinya, kata segala macam udah langsung teringat tekennya karena ini dikembangkan. Tapi kalau kita bukan dalam hati ya kita buka buku dulu dan ketika mencari bukunya juga bingung di mana kita letakkan bukunya itu, ikannya tumpuk-tumpukan. Ya, jadi lama. Disitulah pentingnya tiga alat piranti ini dipergunakan sebaik mungkin menyimak dan melihat pendengaran dan penglihatan itu diperfungsikan. Kedua, yaitu cara ini adalah untuk memenuhi akal budi tadi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang perlu Anda pahami, akal budi ini tidak pernah penuh-penuh, gitu ya. Tidak pernah penuh-penuh dengan kalau sekalipun Anda puluhan ribu, ratusan ribu Anda isi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, akal budi itu tidak akan penuh. Beda misalnya kalau kita ujian dengan gelas itu kita isi dengan air, itu gelas akan penuh dan tumpah keluar, gitu kan? Tetapi akal budi kita diisi dengan ratusan ribuan pendidikan ilmu pengetahuan pun itu tidak akan penuh-penuh. Allah sudah menciptakan itu untuk semua manusia. Tinggal apakah manusia memanfaatkan tiga piranti ini, ya, dengan penglihatan dan pendengaran itu untuk mengisi akal budi itu dengan baik, dengannya ya tergantung manusianya. Allah sudah mengancam manusia yang tidak menggunakan tiga alat piranti ini ya dengan disebut dengan lalai dan masukkan neraka gitu kan kalau kamu lihat di ayat itu kan ayat yang mengatakan dikitnya darokna li jahannam minal jin dan terisi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan lahum qulubun la yaqiluna mereka punya akal budi tapi tidak dipakai untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kan? Lahum ayun la yubsiruna. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lahum adzanun, mereka punya telinga, tapi tidak dimanfaatkan. Apa julukan Allah kepada mereka manusia seperti ini? Ulaika, ya, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, ya, binatang dan disebut dengan lalai. Nah, kalau kamu lihat ancaman Allah sini, mereka yang tidak menggunakan ketiga alat piranti ini disebut seperti binatang ternak. Binatang ternak itu pendidikannya gitu. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan perumpamaan manusia yang tidak menggunakan tiga piranti untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan binatang, bukan dengan binatang buas, bukan dengan melata, bukan dengan binatang liar, segala macam, tapi di binatang ternak. Gitu. Jadi kalau kita pahami secara logika sederhana saja, binatang ternak itu adalah binatang yang dekat dengan kita, kan? Gitu ya. Dengan kita, kalau otak kita berpikir binatang yang ada di lingkungan kita, seperti misalnya ayam, kambing, bebek, segala macamnya, Anda bisa lihat tuh bagaimana kehidupan binatang ternak tadi, gitu kan. Kalau kamu, ya, kamu melihat sehari-hari, apakah kamu disamakan dengan kambing atau ayam yang setiap hari kerjanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, sono sini segala macamnya.
gitu kan? Ya, tentu kita sebagai manusia yang berpikir tidak mau, gitu kan? Dan kalau mereka seperti itu, ya begitulah artinya seperti binatang ternak. Binatang ternak bermanfaat bagi manusia, ya dagingnya bisa dimasak dan bahkan ceker ayamnya juga bisa bikin sop ceker ayam. Nah, kamu seperti kayak binatang ternak, apa yang bermanfaat bagi manusia? Nggak ada, pahit semut dagingnya. Kan gitu, dokternya. Jadi itu ya, jadi dimanfaatkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Telinga, penglihatan dipakai untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Bukan hanya dalam mata kuliah saya saja, tapi dari semua mata kuliah. Jadi Anda menyimak ceramah, mendengar diskusi, mendengar pelajar segala macam, itu adalah dalam konteks memperoleh ilmu pengetahuan melalui telinga. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menyimak, yang tidak mau mendengar diskusi, tidak mau ceramah, tidak mau belajar segala macam, nah ya dia otomatis tidak mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Ya otomatis nanti akan minim gitu. Ya percuma Allah memberikan pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan tadi, untuk menghilangkan tadi yang disebut la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun juga gitu. Jadi tinggal kemudian dipergunakan. Nah ini yang pertama ya, jadi dimanfaatkan. Jadi kehadiran Anda di dalam setiap perkuliahan untuk menyimak penjelasan itu bermanfaat sekali, ya bermanfaat sekali. Jangan disia-siakan. Ini yang jadi masalah, udah menyimak tidak, gitu kan? Dia tidak memanfaatkan telinganya, kemudian juga tidak menggunakan penglihatannya, sudah tidak mendengar penjelasan dosen, kemudian dia juga tidak mau membaca bukunya, ya udah kosong, ngompom ilmu pengetahuannya nol, gitu kan? Dalam bidang ilmu yang dipelajari, dia hanya belajarnya tapi tidak mengenalnya, gitu ya. 0%. Oleh karena itu jangan sampai mendapatkan ancaman dari Allah seperti itu, ya, karena kita tidak memanfaatkan pendengaran penglihatan kita yang sudah dianugerahkan oleh semua manusia sia-sia seperti itu. Nah, kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ada kalau Anda memperhatikan sejarah turunnya wahyu, gitu kan? Wahyu dari Jibril ke Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat, itu ada 3 masalah yang harus kita perhatikan, 3 konsep di dalam konteks belajar. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad menurunkan kepada sahabat dan sahabatnya, sikap sahabat ketika menyimak ya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu mereka fokus konsentrasi penuh, ya konsentrasi penuh mungkin ya. Nabi Muhammad begitu juga ketika Jibril menyampaikan wahyunya, itu konsentrasi penuh. Jadi yang pertama yang kita adalah harus konsentrasi penuh di dalam menyimak, di dalam membaca, di dalam menyimak, itu harus ada konsentrasi. Jangan badan fisik Anda berada di kelas atau berada di Zoom ini, tapi pikiran Anda di luar mana-mana, gitu, berada di mana-mana. Sama dengan wujuduka keadamika, keberadaan Anda seperti tidak ada Anda, gitu ya. Kenapa tidak ada Anda? Ya, pikirannya kemana-mana, tidak fokus kepada apa yang dijelaskan oleh dosen, gitu, bukan dosen saya saja ya, semua dosen, semua pelajar, semua ceramah, gitu ya. Ya, itu yang pertama, harus fokus ya, tidak boleh tidak fokus. Ya kan? Sebab fokus ini tadi berkaitan tadi pendengarannya itu Anda sudah belajar 50% minimal, bahkan bisa 100%. Ya, 100%. Apa kalau Anda konsentrasi penuh itu apa yang dijelaskan oleh dosen itu ya, dan biasanya apa yang sudah dijelaskan itu tidak jauh dari apa yang ada di buku, kan begitu, buku pedomannya. Dan kalau Anda sudah belajar dengan menyimak, nanti masuk kepada tahap membaca, ya udah simple aja karena Anda sudah paham, sudah menyimak seperti itu gitu. Jadi ada cerita begini, kawan saya, ya kawan saya yang waktu berada di Madinah, dia anak kiai pesantren di Madura, ya. Dia itu ketika ujian, apa yang dibaca? Yang dibaca itu bukan buku pelajaran, bukan buku ujiannya, justru surat kabar, koran kayak gitu. Saya heran, saya tanya kepada dia, "Lu nggak belajar? Baca setiap hari saya lihat kamu bacanya baca majalah koran, nggak baca buku materi pelajarannya." "Enggak, saya sudah belajar." "Di mana kamu belajar?" "Ya di kelas, di waktu menyimak," katanya. Wah gitu.
Ini udah dia punya sikap bahwa belajar ini, jadi dia perhatikan penuh dosen-dosen dari contoh-contoh segala macam. Ini ada catatan dikit, mungkin dia perlu supaya tidak lupa catat. Jadi cukup dia belajar. Gitu kan? Kalau untuk bukunya cukup hanya meyakinkan aja bukunya iya segala macamnya gitu. Dan apa yang dia lakukan? Dia mumtaz dari tingkat pertama 21, 2, 3, 4, dia mumtaz terus nilainya, gitu kan? Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari fokus, ya, dari fokus dalam menyimak dan kemudian ada catatan-catatan sedikit supaya tidak lupa. Itu yang pertama, fokus konsentrasi. Kemudian yang kedua, konsep di dalam kalau ada perhatikan bagaimana sahabat menerima wahyu. Ini kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat itu kan kemudian zaman, artinya secara berangsur-angsur ya, tidak secara penuh blok satu buku Al-Quran tidak. Berangsur-angsur sama dengan Anda memperoleh ilmu pengetahuan dari dosen itu kan disampaikan secara berangsur-angsur kan. Maknanya tidak lalu satu buku dulu habis tuntas dengan suruh baca semua tidak. Satu-satu, satu dulu, satu dengan berangsur kan seperti itu. Nah, yang saya lihat sahabat ketika konsentrasi itu yang mungkin adalah paham. Yang kedua adalah paham. Ya, tidak ada satu ayat pun ya yang tidak dipahami oleh para sahabat ketika menyimak wahyu dari Allah dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ya, paham dan bahkan Abu Bakar ketika tidak paham ada ayat yang disampaikan dari Nabi Muhammad, ya kan tidak paham bertanya langsung tanya apa makna dari al khaitul abyad min al khaitul aswad, ya benang putih dengan bidang hitam apa maksudnya gitu. Jadi Abu Bakar saja bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah ditinggalkan ayat begitu saja tanpa ada sebuah pemahaman. Jadi semua dipahami. Nah begitu juga Anda ya, gitu. Jadi ketika Anda fokus bagaimana, jangan sampai ada penjelasan dari dosen itu yang tidak dipahami atau materi penjelasan tidak dipahami. Anda harus berusaha untuk memahaminya, mungkinnya. Kalaupun memang tidak paham, tanya. Dan bertanya itu bukan suatu yang aib ya, dan tidak boleh orang menghina orang yang bertanya. Sebab di situ pintu miftaul ya kunci dari mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebodohan. Ya, kalau memang tidak tahu kita tanya. Ya kan ya, terus kita tanya hal-hal yang tidak tahu. Jadi bertanya itu adalah ilmu. Ya, mungkin. Kenapa kalau Anda lihat Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas, kenapa dia menjadi orang yang ilmu macam? Karena hatinya selalu bertanya tentang masalah ilmu pengetahuan gitu ya. Itu yang kedua konsep itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau lihat dari turunnya wahyu, kenapa para sahabat itu bisa menghafal Al-Quran, itu adalah konsepnya bukan menghafal tapi membaca ulang-ulang, gitu kan? Membaca ulang-ulang. Jadi sahabat itu ketika menerima wahyu, kemudian ayat itu dibaca berulang-ulang. Nah, bahasanya diksinya adalah membaca ulang-ulang, bukan menghafal ya, membaca berulang-ulang. Jadi betul ntar tidak baca lagi, ntar berapa menit kemudian dibaca lagi ulang. Jadi konsepnya adalah membaca ulang-ulang. Nah, baca ulang-ulang inilah yang nanti menyebabkan ilmu itu melekat ke dalam hati kita, akal kita gitu. Jadi Anda jangan pesimis ketika baru membaca sekali kemudian lupa misalnya, ya. Baru membaca sekali buku pelajaran 5 menit kemudian hilang, ya enggak masalah. Kamu jangan pesimis, ya, jangan pesimis, jangan harus seperti itu, suatu hal yang wajar gitu. Tapi langkah berikutnya baca ulang lagi, baca untuk kedua kalinya gitu loh. Nah, baca yang untuk kedua kalinya itu lebih ringan, lebih mudah, dan bahkan daya tahan ingatnya akan lebih kuat, gitu, lebih lama. Kalau tadi baca pertama 5 menit ulang, bisa jadi ketika Anda baca untuk yang kedua kalinya, daya tahan Anda meningkat menjadi 15 menit, kemudian baru hilang. Nggak ingat lagi, udah 15 menit itu apa yang saya nggak udah lupa apa yang saya baca tadi. Gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi kan ya jangan pesimis, yang menganggap bahwa otak kamu nggak kuat hafalan. Nggak. Baca lagi untuk yang ketiga kalinya gitu ya. Jadi baca yang ketiga kali itu lebih mudah lagi, mungkin ya, mungkin lagi pemahamannya lebih mudah lagi. Nah, daya tahannya bisa jadi lebih lama. Kalau tadi 15 kali, sekarang bisa jadi setelah 1 jam baru hilang tuh. Ya, karena Anda baca untuk ketiga kalinya, 1 jam kemudian baru hilang. Nggak tahu, saya lupa tadi ngomong bicara apa segala macam. Nanti kalau lupa, baca lagi untuk yang keempat kalinya. Begitu terus. Ya. Nah, karena baca berulang-ulang di sinilah, makanya nanti akan daya tahannya diingat terus gitu. Jadi daya tahannya ingat terus tuh, jadi nggak lupa-lupa gitu kan. Jadi tidak lupa-lupa. Tidak lupa-lupa itu yang disebut dengan al ilmu fisudur, gitu kan.
Karena ilmu filsuf otomatis dibaca ulang-ulang ini kan karena bertahap, disitulah keuntungannya diturunkan secara bertahap-tahap. Jadi berapa ayat atau surat dibaca, kemudian tingkatnya diulang lagi berulang kali. Nanti ketika menerima pelajaran baru dibaca lagi, yang lama dibaca juga. Jadi begitu terus dibaca ulang-ulang sehingga melekat ke dalam hati, ya kan? Makanya disebut dengan ilmu fisudur, gitu kan? Jadi ilmu fisudur itu karena adanya pengulangan-pengulangan setiap hari, gitu. Ya, dari hari ke hari, bukannya langsung baca ini ntar 1 bulan lagi dibaca lagi, tidak, ya. Jadi tetap diulang diulang-ulang bersama kali. Jadi konsepnya adalah membaca ulang-ulang, bukan menghafal, ya. Ya, karena membaca ulang-ulang yakinnya maka yakinnya terhafal gitu. Jadi terhafal, gitu kan. Kayak anak kecil, kenapa anak kecil itu belum bisa membaca kan? Dia kan belum bisa membaca, tetapi sudah bisa mendengar. Tapi dengan mendengar, dengan diperdengarkan berulang-ulang, akhirnya dia bisa hafal surat Al-Fatihah kan. Jadi dia bisa menghafal surat Al-Fatihah karena sering diperdengarkan gitu. Karena dia sering dengar, kemudian ditirukan, tirukan, akhirnya dengan sendirinya secara otomatis dia akhirnya hafal surat Al-Fatihah gitu ya. Ya, berarti kan. Dan jangankan itu, Anda lihat aja anak kecil itu kadang-kadang hafal lagu Bang Toyib, Bang Toyib dangdut atau Bang Toyib lagu Wali, dia hafal itu. Kenapa? Karena di rumahnya kasetnya diperdengarkan terus tuh, di setel terus Bang Toyib. Otomatis anak itu mendengar dan menirukan kan, karena sering dengar akhirnya hafal tuh lagu Bang Toyib kan gitu. Ya, nah begitu juga dalam hal ilmu yang berbentuk ilmu pengetahuan, dibaca ulang-ulang gitu ya. Jadi konsepnya pendidikannya ini motivasinya ini pada anak kecil. Jadi anak kecil itu belajar melalui telinga ya. Pendidikannya sebelum mereka membaca itu mereka belajar otaknya diisi dengan menyimak. Nah, permasalahannya siapa yang memperdengarkan dan apa yang diperdengarkan oleh orang lingkungannya. Ini masalahnya. Gitu kan? Itu masalahnya yang diperdengarkan apa gitu. Jadi disitulah ke apa ya keharusan atau misalnya tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lingkungannya, kakaknya, atau pamannya, ibunya, segala macam untuk memperdengarkan berbagai macam pada anak itu gitu loh. Jadi kalaupun memang ada bacaannya dibacakan gitu. Makanya nenek moyang kita dulu itu istilahnya cerita sebelum bobo ya itu sebenarnya bagus gitu. Asal ceritanya cerita, bukan cerita-cerita yang cerita-cerita Indonesia ini kan kadang-kadang cerita-cerita yang tidak membuat motivasi semangat ya. Kucing apa yang bikin kancil makan inilah yang penipu lah. Nah itu kan akhirnya akhirnya dia cerdik seperti kayak kancil penipu, licik segala macamnya. Coba kalau yang dibacakan sejarah Nabi kan bagus semangat. Jadi mereka itu diperdengarkan, dibacakan. Jadi lingkungannya nggak boleh males gitu. Jadi kalau misalnya anak kecil itu minta beli buku, gitu kan? Ya bukan hanya yang gambar aja, yang tulisan juga nggak apa-apa dibelikan cerita yang ada tulisannya gitu kan. Nanti kalau diminta mama bacain mah, suruh ke bapak, bapaknya bapak bacain pak, suruh ke ibu. Jangan dilempar kayak pingpong gitu kan. Sebab mereka ingin mendapatkan pengetahuan, dia belum bisa baca, dapat ya bukan hanya dengan melihat saja, tapi dengan mendengar. Walaupun ketika dia mendengar tidak konsentrasi, dia kelihatannya main-main, tapi masuk ke kotaknya. Masuk ke otaknya. Kalau dia baca, dia kenyang gitu kan. Nah itu karena diperdengarkan berulang-ulang gitu. Jadi ya Anda nanti kalau berikan ada ya kalau Anda sudah berkeluarga punya anak, nah anak didik itu sejak umur 1 tahun itu sudah nggak apa-apa Anda perdengarkan. Umur 1 tahun diperdengarkan baca walaupun dia kelihatannya main-main, tapi otaknya masuk tuh gitu kan ke dalam masuk dan ilmu nanti pada saatnya akan terbuka sendiri tuh ilmu yang kamu bacakan tadi yang berulang-ulang tuh. Kalau sudah muncul gitu langsung ingat tuh karena langsung melekat dia ya langsung melekat ke dalam hati cuman dia belum bisa bagaimana cara membukanya gitu nanti pada saatnya baru terbuka oleh dia sendiri itu gitu ya karena sering diperdengarkan seperti itu. Jadi ya, sekali lagi konsepnya adalah konsentrasi, kemudian yang kedua adalah paham, kemudian yang ketiga adalah baca ulang-ulang gitu kan. Jadi baca ulang-ulang ini dalam konteks semua, ya kan? Dalam pengetahuan baca ulang, dalam sebuah keterampilan juga diulang-ulang kan gitu. Pengulangan-pengulangan itu membawa kita menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan tampil kan gitu. Ya, dan itu bukti nyata itu. Ya,
Kalau Anda akan mengerjakan sesuatu secara berwarna, jadi terampil, ya kan gitu. Jadi itu konsepnya. Ya, ini sebagai mukadimah motivasi Anda, mudah-mudahan Anda bisa Anda lakukan dalam kehidupan Anda dan baik belajar dan sebagainya. Dari sini ada yang ingin bertanya tidak sebelum saya lanjutkan? Ada yang bertanya? Tidak, ya. Sebenarnya mukadimah sebagai motivasi Anda saja sebelum belajar. Nah, kemudian yang kedua, mukadimahnya saya masuk kepada materi ini ya. Nah, di sini Anda lihat di sini yang merah ini berwarna merahnya ada dua. Yang disebut dengan al-maharatul lughawiyah, ya. Maharatnya bentuk jamak, ya, al-lughawiyah kemudian sifat, kemudian ini artinya kompetensi berbahasa. Kompetensi berbahasa. Sementara maharatul lughawiyah, maharahnya tunggal bentuk mufrad, lughawiyatnya bentuk jamak, maharatul lughawiyah ini disebut dengan kompetensi kebahasaan. Jadi kompetensi berbahasa dengan kompetensi kebahasaan. Di dalam kita berbahasa, ya, di dalam kita berbahasa, dua komponen ini yang terus diajarkan, ya, pasti ada dua komponen ini, kompetensi berbahasa dengan kompetensi kebahasaannya. Nah, kompetensi berbahasa ini yang kamu tahu kan ada 4 ya, istima, al-kalam, al-qiraah, al-kitabah, kan gitu. Jadi urutan ini yang disebut dengan hasban numu al-lughawi indal insan, berdasarkan perkembangan bahasa yang ada pada setiap manusia. Ini urutannya, ya. Jadi manusia berkembang, kemampuan berbahasanya itu dimulai dari istima ya. Yang Anda lihat tadi sejak dari bayi lahir gitu kan, telinganya sudah berfungsi ya. Nah, itu sudah mulai dia punya kompetensi berbahasa. Makanya kalau telinganya itu nggak rusak, tidak rusak gitu kan, dia pasti bisa berbahasa. Tapi kalau dia begitu lahir telinganya rusak, itu pasti otomatis dia menjadi bisu. Ya, menjadi bisu. Kenapa bisu? Karena tidak ada suara-suara atau kata-kata yang didengar oleh dia yang bisa ditirukan, gitu kan? Makanya dia bisu, gitu kan? Kalau telinganya tidak berfungsi sejak dia lahir, ya kan? Sejak dia lahir. Tapi kalau dia berfungsi, dia mulai mendapatkan kompetensi berbahasa prima. Nanti sampai kepada masa menirukan, nah dia bisa menirukan apa yang dia simak. Lingkungan yang mengatakan papa, bisa papa, mama, ya kan? Nah, gitu. Masuklah nanti kepada keterampilan al-kalam, gitu kan? Berbicara. Nah, dalam konteks keterampilan berbicara ini kadang-kadang memang ada berdasarkan menyimak ya, kan menyimak. Oleh karena itu, ketika sampai kepada masa menirukan, termasuk Anda juga belajar bahasa Arab, ini kan bahasa yang kedua, yang seperti kayak orang yang baru belajar bahasa, ketika Anda ingin menirukan apa yang Anda simak, baik menyimak itu dari orang atau dari kaset atau kan, menyimaklah bahasa yang baik gitu, bahasa yang benar, struktur yang benar, petikannya gitu. Jangan seperti kayak Anda, makanya itu kalau kita lihat dari bahasa ibu, ya, anak kecil itu jangan diperdengarkan kosakata yang berbentuk suara cadel misalnya. Itu nanti dia tirukan. Kalau dia tirukan terus-terus bisa jadi nanti lidahnya tidak terbentuk dengan ucapan yang benar gitu. Ayo ini cucu. Nah, cucu susu tapi cucu. Nah, ini yang bikin nanti ketika dia dengar cucu nggak bisa mengucapkan S nanti dia. Ya, mah minum susu, mah susu. Nah, nanti gitu nanti susu gitu kan. Nah itu repot nanti. Sulit lidahnya sulit kan ya. Jadi ada diperdengarkan suara-suara yang fasih. Begitu juga Anda ketika Anda belajar bahasa Arab, dengarkanlah suara-suara yang fasih. Ya, Anda mendengarkan suara-suara yang fasih, yang panjang pendeknya jelas, kemudian Anda tirukan panjang pendeknya juga sesuai dengan apa yang Anda simak, kemudian juga strukturnya benar. Ya, nanti kompetensi kebahasanya akan dapat. Ya. Kemudian ketika orang itu sudah berbicara, masuk sekolah, atau sebelum masuk sekolah, dia sudah belajar qiraah. Nah, disinilah fungsi yang tadi al-absar berperan. Ya, al-absar, melihat. Dia sudah membaca. Nah, dalam konteks ini membaca buku ya. Dalam konteks, kalau dalam konteks absar itu bukan membaca buku saja, membaca apa yang kamu lihat. Gitu, kan? Membaca apa yang kamu lihat, ya kan, yang lingkungan, lihat apa. Nah, itu kamu baca, kamu berpikir, akal budinya berperan, berpikir, kemudian dari situ mendapatkan pengetahuan.
Jadi dengan membaca kemudian baru kitabah keterampilan terakhir gitu. Nah, dari 4 keterampilan ini saya membagi 2, ada yang istimak dengan qiraah itu disebut dengan halatul istiqbal. Halatul istiqbal itu maksudnya memperoleh, artinya keterampilan untuk memperoleh kosakata, untuk memperoleh bahasa. Memperoleh bahasa itu melalui istimak dengan qiraah. Jadi kalau Anda ingin memperoleh bahasa, baik kosakata maupun kalimat-kalimat, ya kan, Anda harus banyak menyimak dan harus banyak membaca. Kalau minim menyimak, minim membaca, otomatis ya kosakatanya menjadi sedikit. Kalau kosakatanya sedikit, jadi problemanya di keterampilan yang kedua ini, al-kalam dengan kitabah. Al-kalam dengan kitabah ini disebut dengan halatut ta'bir. Ya, halatut ta'bir itu keadaan untuk mengungkapkan secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, ketika kita mengungkapkan secara lisan tulisan itu mengandalkan apa yang kita peroleh dari bacaan kita bahasa tadi, gitu kan. Jadi kalau kita banyak membaca atau banyak menyimak, otomatis nanti kosakata Anda juga akan dapat banyak, sehingga ketika dalam kitabah ini ya mungkin akan jadi mudah gitu. Jadi istimak dengan qiraahnya ini Anda banyak menyiapkannya. Tadi konsepnya adalah berulang-ulang ya. Jadi Anda menyimak berulang-ulang, membaca berulang-ulang begitu. Bukan konsepnya bukan. Ini kadang-kadang kalau dengan diksi menghafal, ya, udah masuk ke perguruan tinggi nggak ada tuh konsep menghafal gitu kan. Nah itu kadang-kadang mereka menyanyikan meremehkan konsep menghafal. Bukan menghafal, Anda baca ulang-ulang nanti akan terhafal sendiri itu secara otomatis gitu. Ya, baca ulang-ulang. Lantas kalau memang tidak menghafal, kamu tidak membaca. Itu sekali aja sudah puas, enggak juga. Jadi Anda harus banyak menyimak, banyak memikirkannya gitu. Nah, menyimak ini dalam konteks untuk memperoleh keterampilan berbahasa ini penting sekali nih. Ya, Anda harus banyak menyimak dalam bahasa Arab. Gitu. Zaman milenial sekarang, zaman sekarang ini, zaman Anda ini mudah sekali memperoleh ya bahan untuk menyimak berbahasa Arab. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu susah sekali mencari kaset. Dulu kan masih bentuk kaset. Kaset-kaset yang berbahasa Arab nggak susah. Video-video bahasa Arab, film-film bahasa Arab nggak gampang seperti kayak sekarang. Susah sekali bikinnya berbahasa Arab. Tapi kalau sekarang banyak sekali Anda buka YouTube aja udah banyak dari YouTube film-film berbahasa Arab yang fusha, kartun berbahasa Arab juga ada, film drama Korea berbahasa Arab juga ada. Bisa dengarkan, simak tuh berulang-ulang. Ya, ceramah-ceramah berbahasa Arab Anda bisa peroleh, kemudian berita-berita bahasa Arab Anda juga bisa peroleh. Coba Anda lakukan itu. Gitu kan? Ini di keterampilan menyimak ini penting sekali, jangan disepelekan loh. Jangan disepelekan. Sebab ini melatih menyimak ini penting, ya. Sebab kenapa? Supaya ketika Anda menyimak tidak langsung keluar. Nah, biasanya kan kalau Anda menyimak langsung, apalagi kalau Anda ingin memperoleh keterampilan sebagai penterjemah. Ya, sebagai penterjemah langsung. Ini harus kuat menyimaknya. Ya, maksud kewajibannya kuat menyimaknya gitu kan. Jadi ketika Anda menyimak kan Anda simpan di otak, tidak langsung keluar masuk kanan keluar kiri kan tidak gitu. Kalau Anda misalnya sebagai penterjemah, wah ini ada nih lulusan fatur lulusan bahasa Arab nih di desanya atau di kampungnya ada orang Arab di masjid datang pengen ngomong siapa penterjemahnya. Nah, fatur oh dari jurusan bahasa Arab, ayo fatur terjemahin. Nah dalam konteks seperti itu kan dia ngomong 5 menit bisa ngomong berapa detik kalau macamnya. Itu kalau kamu penyimak kamu nggak kuat, yang inget nanti ucapan terakhir aja tuh, ucapan yang tadi awal-awal ngomong apa ya, nah itu repot kan gitu. Ya kan? Jadi jangan kuat. Abdi ngomong apa tadi dari awal, oh dia ngomong gini 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 gini. Nah itu harus dengan latihan. Kalau Anda tidak latihan ingat gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi tetap tampilan yang sangat jangan diremehkan ya menyimak ini. Di samping itu juga pentingnya menyimak ini ketika Anda masuk kepada teknik kalam itu Anda bisa menirukan apa yang disimak. Ada cerita menarik begini, ada saya kasih contoh 2 ya. Yang pertama itu ada dosen di Universitas Semarang, itu datang ke UNJ. Dia berdiskusi dengan dosen-dosen yang pendidikannya, kemudian nah dari situ dia cerita mendapatkan beasiswa waktu masih mahasiswa gitu kan, mahasiswa mungkin dapat beasiswa ke Jepang gitu kan. Di Jepang ketika dites, yang dites bukan bahasa Jepang, tes bahasa Inggrisnya gitu kan. Dia tes bahasa Inggrisnya, ketika tes bahasa Inggris tuh pengujinya heran. Dia tanya,
kamu belajar bahasa Inggris untuk bahasa Inggris dari mana? Ya, siapa yang mau belajar di mana gitu kan? Apa yang dikatakan? Saya belajar melalui video film. Gitu. Gitu kan? Artinya apa? Artinya dia nonton film berbahasa Inggris, film penting kan ya, itu berulang-ulang puluhan kali itu video ditonton sama dia. Ini kan. Mungkin waktu pertama kali mungkin masih terpengaruh dengan jalan ceritanya ya, dan dua kali gitu. Tapi kalau untuk dia cerita udah tahu, tidak lagi fokus kepada jalan ceritanya, tapi dia fokus terhadap bahasa yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya, gitu kan? Dia perhatikan tuh, dia tokohnya ngomong apa, gitu. Diawali dari dia bisa menangkap nggak tokoh ini ngomong apa sih, gitu kan? Tokohnya ngomong apa gitu. Kalau dalam bahasa Arab mungkin kalau dengar kalau dia ngomong assalamualaikum ketangkap langsung, gitu kan? Ketika, tapi ketika dia ngomong yang lain, ketangkap nggak dia ngomong gini gitu. Nah, kalau sudah sampai Anda bisa menyimak dan sudah bisa menangkap tokoh ini ngomong begini, gitu kan? Itu udah bagus banget tuh telinga kamu tuh. Sudah ngomong titiknya, oh dia ngomong berkata seperti ini atau dengan bahasa dengan Anda sudah bisa menyimak dia ngomong ini kan, apa dia Bijamilah, misalnya gitu kan, ngomong apa sih ini dia bahasa seperti ini gitu kan, wah itu udah bagus banget tuh kalau kamu ngomong dia sudah sama ya Bijamilah. Nah, kemudian dia setelah dia sudah bisa menangkap apa yang diucapkan, dia menirukan gaya ngomong tokoh itu. Gitu. Gaya ngomong tokoh itu ditirukan sama dia. Dan terus diulang-ulang terus, ditonton ulang-ulang ngomong dia kan didengar lagi kan gaya ngomongnya apa sih? Gimana sih intonasinya segala macamnya gitu. Artinya apa? Dia nonton sampai puluhan kali. Anda lihat, nonton satu film itu ditonton sampai puluhan kali. Waktu itu masih zaman belum zaman sekarang ya, susah masih ada Betamax, pakai player yang gitu segala macamnya, asetnya juga gede gitu kan, gede kemudian mungkin yang masih mungkin anda masih lihat ya, masih ada sih orang yang punya itu puluhan kali dia dipraktekkan menyimak gitu kan, dan puluhan film ditonton untuk kepentingan itu gitu ya, dia tirukan sehingga akibatnya apa? Akibatnya dia ngomong bahasa Inggris seperti orang Inggris yang ditonton itu British, dan bahkan sampai gaya ngomong gaul pun dia juga bisa nirukan gitu. Kenapa? Karena film itu kan kadang-kadang satu film itu kan kadang-kadang ucapannya bahasa gaul gitu ya. Kadang-kadang bahasa gaul, katakan ada komunikasi harian, kadang-kadang diucap bahasa gaul, dia sampai bisa menirukan bahasa gaul seperti itu gitu. Itu adalah apa? Dari konsentrasi dia, dari keseriusan dia menyimak tadi, gitu ya. Nah itu pentingnya menyimak. Jadi Anda ini sudah ada sih di depan Anda banyak banget gitu. Kalau Anda pengen tampil kan banyak film-film di YouTube, ya kan Anda bisa download YouTube itu film-film yang berbahasa Arab yang fusah, ya kan, yang ami kan ya, yang ami harum Mesir itu Anda bisa. Dan kamu simak, coba dia ngomong apa sih, ngomong apa sih. Kemudian Anda tirukan gaya ngomongnya, nanti Anda akan memperoleh ya bahasa Anda akan bagus ketika berbicara seperti kayak orang Arab, walaupun Anda di Indonesia seakan-akan Anda tumbuh di negara Arab gitu kan, karena ada keserutan ini ya, itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga, ada saya baca di kalau nggak salah di YouTube juga ya sebenarnya ya, ada artis India ya, artis India, dia kalau sudah ngomong bahasa Inggris itu seperti British, ya, logatnya seperti kayak orang Inggris British, gitu kan? Orang London, orang British segala macamnya, gitu kan? Tidak seperti orang India yang ngomong pakai bahasa Inggris, kelihatan tuh logat Indianya, kelihatan logat India, logat India kayak ngomong, ya kayak ngomong bahasa Indonesia, logat orang Medan ngomong bahasa Indonesia, logat Medannya kelihatan gitu, atau orang Sulawesi ngomong demikiannya gitu kan. Brebes, saya pergi ke Brebes kemarin, Brebes, Brebes tapi ke Brebes misalnya, dia ngomong logatnya seperti itu gitu kan. Nah cerita dia kenapa dia bisa sampai memperoleh keterampilan berbahasa Inggris seperti itu? Dia katakan sejak kecil, dia bilang sejak umur 5 tahun dia sudah menirukan, sudah mulai menirukan gaya ngomong orang British. Kayak gitu. Ngomong sendiri aja di depan kaca dia ngomong gaya bahasa Inggris, jadi hasil menyimak dia, kemudian dia ngomong bahasa Inggris. Akhirnya apa? Benar-benar dia dipraktekkan, benar-benar ketika dia mempraktekkan ngomong bahasa Inggris itu benar-benar kayak orang Inggris, nggak kelihatan dia dari dia gitu ya. Nah ini keterampilan itu harus dibaca dengan ulang-ulang nih semua ini ya, istimak kalam kiroah kenal gitu ya. Nah untuk kiro kalam dan kitabah ini kadang-kadang dipengaruhi oleh istimak dan kiroah.
Nah, untuk memperoleh keterampilan berbahasa ini, ya, ini sangat membutuhkan yang disebut dengan kompetensi kebahasaan. Harus didukung dengan kompetensi kebahasaan. Kompetensi kebahasaan ini adalah unsur-unsur kebahasaan ya. Contohnya gitu, ada dalam bahasa itu kan ada unsur huruf. Nah, itu nanti ada yang disebut dengan ilmu aswad. Ya, kita butuh tuh. Kemudian di unsur bahasa itu ada yang disebut dengan kalimat. Nah, itu nanti ada kajian yaitu disebut sorof. Dalam kalimat itu ada unsur jumlah atau kalimat. Nah, itu disebut dengan nahu, ada makna itu dalalah. Ini adalah pendidikan penting. Ya, ini ilmu alat nih, ilmu alat untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kita. Ini tiga ini Anda sudah pelajari di semester pertama dan sekarang juga semester sekarang Anda pelajari istimak, kalam, qiraah kan? Anda sudah pelajari di sini. Ketika Anda belum belajar ilmu alat tahu di sini, kalau Anda waktu ngomong masih ana yadhabu ila jami'ah, ya, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi ketika Anda sudah nanti belajar ilmu alat, jangan lagi ana yadhabu ila jami'ah, Anda sudah belajar. Kalau belum belajar sih nggak jadi masalah, tapi harus Anda bisa merubah ya struktur Anda sendiri gitu, mengkoreksi struktur Anda. Oh, dulu saya mengatakan ana yadhabu ila jami'ah. Oh, karena saya belum belajar nahu, Anda mengatakan ana adhabu ila jami'ah. Jadi begitu. Jadi ilmu alat ini adalah untuk membantu memperlancar atau memperbaiki keterampilan berbahasa Anda, baik dari istimak, kalam, qiraat, kitabah, gitu kan. Nah, 4 keterampilan kebahasaan itu, kompetensi kebahasaan itu juga nanti akan peroleh nih. Di kurikulum kamu juga ada, ya masing-masing ada ilmu aswad, ada mata kuliah sorof, tiketnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dari 4 ilmu ini ilmu nahu dulu gitu loh. Kok kenapa nggak dari huruf? Kok kenapa nggak dari kalimat? Gitu kan? Kok Anda pentingnya? Oh, kenapa diberikan nahu dulu gitu kan? Nah, nahu. Nah, logika sederhananya kenapa nahu terlebih dahulu? Karena keterampilan berbahasa yang kamu peroleh itu kan dalam bentuk jumlah. Anda berkomunikasi itu kan yang diucapkan bukan huruf. Gitu kan? Kalau saya ngomong dengan Fatur, ya Fatur, ho, Fatur, dal, kan bukan begitu. Atau kata misalnya, gitu kan, Fatur, pasal, gitu kan, Fatur, dahab, atau jamiah, kan nggak begitu. Yang diungkapkan dalam sebuah komunikasi adalah bentuk jumlah, gitu kan, jumlah jikanya gitu ya. Maaf, oleh karena jumlah itulah apa yang kamu simak, apa yang dijadikan jumlah. Oleh karena itu inilah yang dipelajari terlebih dahulu gitu kan, artinya kalimat dalam bahasa Indonesia ya, atau jumlah dalam bahasa Arab, inilah yang dipelajari. Sebab inilah yang Anda praktekkan di dalam 3 ilmu ini, istimak, kalam ini, kan gitu. Walaupun di dalamnya memang ada kalimat, di dalamnya ini ada huruf, ya. Tapi yang intinya adalah Anda sudah bisa mengungkapkan sebuah kalimat jumlah gitu. Ya, jumlah seperti apa, mungkinnya strukturnya seperti apa. Nah, inilah yang penting gitu kan. Ketika kan Anda berikan, Anda ada bila jamiah kan begitu, bukan Ana gitu kan. Nah, emang kenapa Ana gitu kan bingung nanti orang. Tapi ketika Anda memberikan informasi kepada kawan Anda ada bila jamiah kan orang langsung paham komunikasinya kan gitu. Makanya ya nahu dulu yang dipelajari, walaupun nanti di tengah pelajarannya itu ada juga sedikit berkaitan masalah kalimat, berkaitan juga masalah huruf, Anda tapi tidak fokus kepada pembahasan huruf dan kalimat. Nanti kalau pembahasan huruf dan kalimat ini adalah ini kajian ada kajiannya masing-masing ya. Aswad di sini ada santetnya, ada satu kan mungkin nanti di semester 5 Anda ada mata kuliah aswad. Kemudian sorof ini ada sorof 1, sorof 2 gitu kan. Sorof 1 2 ini mungkin di semester depan Anda mulai mendapatkan sorof gitu kan. Kalau nahunya ada 3, nahu 1, nahu 2, nahu 3 ya. Tiketnya gitu kan. Kemudian dalalah hanya 1. Jadi semuanya akan dipelajari. Ini sebuah adalah ilmu alat untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan berbahasa Anda. Itu sangat penting nih. Semua wajib Anda belajar. Jadi keterampilan berbahasa ini jangan Anda targetnya jangan hanya 2 atau 1 keterampilan bahasa aja. Saya ingin qiraah aja dengan kalam. Jangan. Anda harus berusaha untuk memperoleh semuanya ini. Targetnya semua. Kalau Anda fokus hanya 2 aja, otomatis yang 2 pasti tidak bisa, itu otomatis akan mengennya. Tapi kalau tiketnya semuanya, Anda targetnya semuanya, minimal semuanya 8, minimal salah 1 atau 2 atau 3, Anda sudah menguasai kan begitu. Tapi kalau sudah menetapkan targetnya hanya 2 saja, istimak dengan kalam, otomatis qiraah dan kitabahnya kamu jeblok gitu kan gitu. Jadi jangan mematoknya
Anda patokanlah targetnya semuanya harus saya kuasai. Istimewa juga, kalian juga, kira juga, kitabah juga harus dikuasai secara penuh, dan itu didukung dengan keterampilan kebahasannya. Anda paham, oh harus begini mengucapkannya, oh harus begini menulisnya, gitu kan. Oh kalau maknanya begini harus diungkapkan dengan struktur yang seperti ini misalnya. Nah jadi seperti itu nanti akan mengarah kepada pemahaman dalam makna. Ya. Nah inilah yang berkaitan dengan masalah mata kuliah Nahwu Muqaddimah. Ada yang ya, saya nanti lanjutnya saya ingin menjelaskan apa yang Anda pelajari di semester ini, gitu kan. Tapi sebelum itu silakan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah kompetensi berbahasa dan kompetensi kebahasaan ini. Silakan kalau ada yang bertanya yang belum jelas atau apa yang ingin tambah. Ada? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sudah paham ya? Sudah jelas? Insya Allah mudah-mudahan jelas. Apa yang saya sampaikan tidak terlalu cepat juga, ya. Oke, kalau memang tidak ada, waktu masih ada banyak, saya ingin menjelaskan apa yang kamu peroleh selama satu semester ini, ya, selama satu semester ini. Nah, ini nanti Anda akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah struktur bahasa Arab. Ini nanti ada bukunya ya, ada bukunya itu nanti Anda bisa peroleh ya, di koordinir aja kepada PJ-nya itu nanti harganya 45.000 ya, titiknya. Nanti saya kasih tahu bukunya ini. Ya, jadi bukunya adalah sintaksis Arab untuk pemula, ya. Di sini bukunya nanti ada latihan-latihannya ya, ada latihan-latihan. Nah, apa yang ada di bukunya atau yang akan Anda ini nanti juga ada RPS-nya ya, ada RPS-nya. Tapi saya ingin dan RPS itu saya ini kan masalah apa aja sih yang akan kita bahas di dalam pelajaran Nahwu 1 ini, gitu kan? Jadi nanti pertemuan ini nanti kita akan mempelajari yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau pelajaran pertama itu saya merangkum secara keseluruhan dulu ya, pola-pola jumlah ismiyah, pola jumlah fi'liyah itu seperti apa, gitu kan? Nanti kalau itu sudah secara umum saya menjelaskan pola jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu begini-begini pendidikannya itu nanti langsung kepada masuk secara bertahap ya, pola-pola itu dipelajari satu demi satu. Nah, pola yang pertama itu kan jumlah ismiyah, tapi jumlah ismiyah pun juga pola yang simple ya. Pola yang simple itu nanti isim plus isim gitu ya. Pola yang simpelnya itu adalah jumlah ismiyah, isim plus isim. Nanti mulai diksinya digunakan dengan mubtada dan khobar. Tapi pola simpelnya adalah isim plus isim. Itu disebut dengan jumlah ismiyah. Nanti di dalam buku nanti ada prakteknya juga itu. Jadi ada penjelasan berkenaan masalah konsep isinya, dan tapi juga ada latihan-latihannya yang kamu langsung bisa kerjakan. Jadi kalau di pertama seperti misalnya ya, jadi kalau misalnya di sini misalnya nah, jadi seperti ini. Atau libu mustahid itu polanya simple, isim plus isim, isim plus isim. Begini kan? Jadi isim plus isim ya seperti itu. Dan banyak kan ya, bisa saja yang lain misalnya. Ya, yang penting polanya adalah pola misalnya yang simple. Misalnya al waladu. Misalnya seperti ini. At-talibu mustaidun atau al-waladu jalisun. Jadi yang paling simpel dulu. Ya, nah bagaimana yang simpel ini, cara membentuknya seperti apa, kelihatan seperti apa, nanti ada syarat-syarat, ada yang harus dipenuhi, ada yang wajib dipenuhi, dan ada yang harus Anda perhatikan yang disebut dengan nanti mutobako, nanti akan tahu. Ya, jadi syarat ini kriteria itu nanti yang harus Anda pahami sehingga Anda ingin mengungkapkan apa saja dengan kosakata apa saja, Anda bisa mengungkap dengan struktur yang benar, gitu ya. Jadi ini yang Anda pelajari di jumlah yang disebut dengan jumlah ismiyah.
gitu kan, jumlah ismiyah. Nanti masuk ke kelihatan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu artinya dimulai dengan fi'il ya. Nanti kelihatan bentuk jumlah fi'il itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi nanti kalau Anda sudah pelajari jumlah, dalam bahasa Arab itu dia hanya dua pola ya, pola jumlah ismiyah dengan pola jumlah fi'liyah. Ismiyah dengan fi'liyahnya itu aja, nggak ada yang lain. Ya, ikannya. Ikannya seperti misalnya kalau jumlah fi'liyah di sini kita berikan misalnya ya kita hidup atau itu misalnya, gitu kan? Atau fi'il ini kan fi'ilnya fi'il yang tidak membutuhkan objek, gitu kan? Yang membutuhkan objek boleh bisa saja nanti membutuhkan objek itu misalnya ya tubuh, gitu kan? Al-waladu misalnya, gitu kan? Aku juga tinggalnya pakai polip juga dengan apa biar misalnya bahasanya tolibu misalnya di sini adar sah misalnya ya. Jadi jumlah fi'liyah baik fi'il yang ada objeknya maupun yang tidak ada objeknya, gitu kan. Nah ini jumlah fi'liyah gitu. Jadi artinya apa? Artinya jumlah ismiyah ini Anda boleh merubah menjadi jumlah fi'liyah, bisa dirubah, gitu kan. Jadi jumlah ismiyah bisa dirubah menjadi jumlah fi'liyah, gitu kan. Atau jumlah fi'liyah bisa dirubah menjadi jumlah ismiyah, gitu. Jadi perubahan-perubahan ini Anda harus bisa memahami itu. Ya, ada konsepnya gitu. Jadi dua ini bikinnya. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak lepas semuanya bentukannya konsep inti, kalimat intinya adalah jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Anda bisa memakai dua-duanya. Ya, mau terserah Anda mau pakai jumlah ismiyah boleh, jumlah fi'liyah. Jadi setiap jumlah ismiyah itu bisa dirubah menjadi jumlah fi'liyah seperti talib muslim menjadi yastahil talib. Begitu juga al-waladu yajlisun bisa menjadi yajlisut waladu, gitu kan ya, jalisun waladu. Begitu juga yaktubu talibu adarsa, Anda bisa rubah menjadi jumlah ismiyah at-talibu katibun adarsa, gitu. Jadi at-talibu katibun adarsa kalau memang katib. Kalau sini mustahitun. Jadi kalau kamu talib seperti ini, Anda bisa mengatakan seperti ini, gitu kan? Jadi at-talibu, gitu kan? Ini ntar pakai pendidikannya. Ini bacanya katibun, ya. Di sini bacanya katibun, jangan katibun darsi tapi katibun darsa. Adarsa jadi objek juga maf'ul bih, gitu kan, dari fiil yang berbentuk isim fa'il tadi, gitu. Jadi darsa. Jadi Anda boleh terserah. Jadi ada at-talibu katibun darsa menjadi yaktubu talib darsa, gitu. Jadi yang ini ya struktur seperti ini jangan dibingungin. At-talibu katibun darsa jangan dibingungin mungkinnya gitu. Al-Qur'an ada Al-Qur'an, ya. Anda lihat juga Al-Qur'an. Al-Quran ya berkaitan ini khaliqun basyaron min tin. Anda lihat, itu Al-Quran tuh. Ini khaliqun basyaron. Basyaron maf'ul seperti kat, khaliqun kayak katibun, basyaron seperti kayak adarsa. Ya. Jadi Anda boleh bebas bikinnya. Jumlah ismiyah Anda bisa merubah menjadi jumlah fi'il, jumlah kan. Jadi seperti itu. Jadi kan. Nah, nanti perubahan-perubahan jumlah ismiyah ke jumlah fi'il, fi'il ke ismiyah juga Anda juga harus benar-benar memahami nih. Oleh itu untuk bisa memahaminya adalah konsep pembentukan jumlah ismiyah, konsep pembentukan jumlah fi'liyah itu seperti apa. Mana yang wajib, mana yang harus terpenuhi, mana yang bikinnya seperti itu. Jadi harus ada nanti ada dalam pembelajarannya itu ada yang wajib terpenuhi dan ada yang harus disesuaikan gitu. Jadi konsepnya yang wajib dan ada yang disesuaikan gitu. Jadi itu yang harus Anda pahami. Sehingga apapun juga kalau itu terlekat di dalam hati Anda, terlekat di otak Anda secara betul, ya bukan dihafalkan dibaca ulang kata-kata yang seperti itu, konsep seperti itu nanti Anda membentuk kalimat apapun juga akan betul nanti, gitu kan? Mungkin menulis, mungkin nggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah belajar sini, ya kalau sudah masuk ke jenjangnya, kemudian baru pelajaran berikutnya berkaitan masalah huruf jar dan isim, ya huruf jar dan isim. Nah huruf jar dan isim itu Anda bisa mendekannya di sini, kan? Maksud jadi dari kalimat inti ini kita kembangkan, gitu kan? Kembangkannya dengan jar dan mendekannya. Misalnya di sini dia rasa. Kita lihat di sini. Jadi sudah dikembangkan panjang yastahidu talibu fit dirasa. Jadi fit dirasa teh jar. Ya, jar ini huruf jar fi kan jar nanti macam-macam ya, bukan hanya fi aja bisa min lam segala macamnya. Di sini juga Anda bisa tambahkan dengan tabnikannya. Misalnya di sini, gitu kan?
bil yang talibu ad-darsa bil qalami. Nah, bil qalami itu kan ba harfu jar kemudian isim gitu ya. Nah, jadi ada bisa berikannya gitu. Kemudian nanti masuk kepada pelajaran yang berikutnya setelah huruf jar nanti ada zorob. Ya, zorob itu artinya zorob makan dengan zorob zaman, keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya, keterangan tempat dan keterangan waktu. Jadi dari kalimat ini yang tadi berikan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian jar majrur, Anda bisa kembangkan jadi talibul fitrasah misalnya, gitu kan? Misalnya di sini mungkinnya Anda pakai zarabnya itu Anda menggunakan pakai di sini dahilal asli misalnya, ini kan? Dahilal fasli itu di dalam kelas, gitu kan? Jadi siswa itu belajar sungguh-sungguh di dalam kelas. Jadi dahilal fasli zarab keterangan tempat. Mau pakai keterangan waktu, boleh aja keterangan waktu. Dan waktunya apa? Anda gunakan dengan pakai jam misalnya. Boleh saja jam pakai jam. Misalnya as-sa'ata at-taminah misalnya. Nah, ini sudah. Nah, udah artinya Anda sudah mengembangkan bahasa dengan dari kalimat inti fi'il fa'il dengan jar majrur kemudian dengan joroknya dakhil al-fatih as-sa'ata dan di sini dibaca sa'ata. Jadi tanpa Anda menggunakan huruf jar ya, bukan lagi fi sa'ati samina tapi langsung aja as-sa'ata samina bacanya mansub begitu. Ya, nanti di pelajaran dok akan mengetahui bagaimana cara menguapkan biasanya. Lalu panjang di sini pun juga Anda bisa menggunakan ya yang di sini ya tubut talibu ad-darsa bil qalami misalnya gitu kan tingkatnya ba'da misalnya kalau pakai misalnya ba'da zuhri nah, gitu kan ba'da zuhri maksudnya ba'da zuhri itu ya setelah sholat zuhur gitu kan. Nah, kemudian ini keterangan waktu kan kita pakai keterangan waktu tempatnya misalnya di sini amama gitu kan amamal masjid misalnya. Nah, gitu. Nah, gitu kan ya. Ya, Anda bisa meningkatnya gitu kan. Anda langsung bisa jadi ba'dal zuhri dengan ini keterangan waktu amamal masjid, udah keterangan tempat. Gitu kan. Jadi Anda bisa kembangkan Anda lihat panjang kan dulu dari kecil gitu kan. Nanti di berikutnya gitu kan setelah Anda belajar dzaraf, Anda masuk ke pelajaran yang pakai yang disebut fasa idofah gitu kan. Jadi idofah itu Anda bisa berikannya gitu. Jadi isim yang ada di sini ya istilah talibu dirasah dan pendidikannya itu kita kembangkan dengan idofah. Idofahnya apa? Idofahnya di sini Anda bisa mengganti kata talib ini kita tambahkan gitu kan. Kita tambahkan nanti ini konsep pembuatannya seperti ini. Jadi talib jadi alif lamnya dihilangkan, kita tambah dengan misalnya talibul jami'ati. Nah, gitu. Jadi itu talibul jami'ah. Kemudian sini dirasa begitu juga. Ketika dirasa misalnya ditambah dengan lughah ya. Nah, tapi di sini dirasanya alif lamnya dihilangkan. Nah, gitu ya, dirasanya dihilangkan. Begitu juga di sini misalnya kata talibnya kita tambah dengan kata-kata misalnya di sini kita tambah dengan talibul ma'had. Nah, gitu kan. Ya, tubut talibul ma'hadi. Gitu kan. Darsanya kita ganti juga kita tambah dengan misalnya kata al-fiqh. Gitu kan. Otomatis nanti darsanya harus dihilangin nih. Gitu. Ini alif lamnya. Nanti konsepnya di sini dihilangin. Nah, gitu. Nah, jadi ya talibul ma'hadi darsal fiqhi. Nah, kolam. Nah, kolam-kolam ini masih bersifat umum kan. Kalau Anda ingin memperjelas kolam ini maknanya lebih detail, misalnya ya bisa saja ditambah misalnya kolamul hidri. Nah, bentuknya bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Sini alif lamnya harus Anda hilangkan dulu. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu udah pelajaran yang disebut tadi mudhaf. Jadi di dalamnya ini sudah Anda pelajari mudhaf, nanti pengembangannya seperti itu. Ya, kemudian nanti ketika saya masuk kepada misalnya frasa di sini dzaraf, idofah, nah nanti pelajaran berikutnya masuk kepada frasa sifat mausuf. Sifat mausuf. Nah, sifat mausuf di sini bisa nanti pengembangannya adalah Anda bisa tambah nih. Oh, saya ingin kata jamiahnya kita kata sifat misalnya. Nah, ketika kata sifat misalnya, sifatnya apa? Kabirah.
Saya tolibnya juga pengen kasih sifat lah, gitu kan? Nah, boleh Anda kasih misalnya al-mahir. Nanti bacaannya itu nanti dia mengikuti mausufnya. Karena mahir itu menyifati tolib, tolib itu kan dibaca dengan domah, makanya mahirnya juga dibaca dengan domah, gitu kan? Sementara jamiah ini dibaca dengan kasrah kan gitu. Kasrah nanti sifatnya juga harus dibaca dengan kasrah, nanti mengikuti gitu. Nah ini nanti ada pelajaran sendiri ya, masing-masing secara bertahap. Tapi pelajaran surabnya itu ada bisa mengembangkan dengan mereka. Di sini misalnya lughahnya kita ingin kembangkan dengan sifat juga, ya boleh saja kembangkan dengan misalnya lughah Arabia. Nah Arabia itu sifat pada lughah gitu ya. Ya. Jadi bidarasatul lughatul arabiyyah dakhilal masjid. Begitu juga yang ini. Yaktubu talibul ma'had. Nah, kata ma'hadnya kita ingin inilah, ma'hadnya kita kasih kata sifat, kita ganti dengan misalnya kata sifat misalnya talibul ma'hadin nadir. Talibnya kita ingin kasih kata sifat juga. Nah, kita sekarang kita pakai dengan al-mujtahid misalnya. Nah, gitu. Bacain nanti di sini al-mujtahidu. Gitu kan? Kenapa mujtahidu? Karena talibnya sebagai fa'il dibaca dengan tolibu. Ma'hadi juga sama. Ma'hadi kalau mudhof ilaih dibaca dengan kasrah, makanya sifatnya juga nanti harus dibaca dengan kasrah. Udah panjang tuh. Ya, yajtahidu talibul jami'ati al-kabirati al-mahiru fi dirasatil lughatil arabiyyah dakhil al-fasli as-sata thamina. Wah, gitu. Atau yaktubu talibul ma'hadi an-nadifi al-mujtahidu darsal fiqhi bi qalamil hibri ba'da dhuhri amamal masjid. Wah, itu ada. Jadi baru belajar masalah sampai idhofah sampai sifat mausuf aja Anda sudah bisa membuat kalimat begitu panjang dan strukturnya benar, gitu kan? Strukturnya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tolong Anda ikuti konsep struktur Arabnya, gitu loh. Itu aja, ya. Jadi Anda pahami konsep strukturnya Arab dan Anda tinggalkan konsep struktur Indonesia. Jangan terpengaruh dengan struktur bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika Anda berhadapan dengan bahasa Arab, di otak Anda letakkanlah, tanamkanlah struktur Arab. Jangan struktur Indonesia yang muncul. Ya, jadi struktur Indonesia yang Anda abaikan, Anda keluarkan, Anda tampilkan struktur Arabnya. Itu nanti. Sehingga kalau struktur Arab yang di otak Anda struktur Arab, insya Allah nanti akan betul. Gitu ya. Ya, jadi dari jumlah pilih, jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, jumlah pilih sampai misalnya sifat mausuf. Nanti kalau sudah belajar sifat mausuf, nanti di sini baru belajar domir. Ya, domir munfasil dengan domir muttasil. Nah, domir munfasil itu artinya munfasil terpisah. Ya, seperti anta, anti, antum, itu domir munfasil. Sementara kalau yang muttasil itu yang menyatu dengan fiil biasanya, ya, menyatu dengan fiil itu domir muttasil, gitu kan? Nah, sini misalnya kita pakai sekarang udah belajar domir nih. Nah, kita lanjutkan tulisan di sini dengan misalnya wahwa. Nah, wahwa ini domir munfasil nih. Ya, udah wahwa. Ya, nanti wahwa siapa yang masuk wahwa? Ya, tolib di sini. Gitu kan? Maksudnya tolib. Wahwa gitu, nah, kan? Anda buat lagi struktur kayak struktur yang pertama, seperti kayak tolib mustahidun, gitu kan? Konsepnya ada yang simpel aja, menjadi wahwa najihun, ya, wahwa najihun. Saya belum puas wahwa najihun, saya kasih lagi jar majrur, pakai jar majrur seperti kayak video rosah tadi, gitu kan? Ya kita tambah saja, dia kan najihun di sini pakai fi juga, tapi bahasanya bil imtihan. Nah, gitu. Udah panjang tuh. Wahwa najihun bil imtihan. Jadi Anda tinggal mengikuti aja seperti kayak kembali ke awal lagi, kan yang tadi pelajari dari pertama, wahwa najihun bil imtihan, kan begitu. Yang ini juga sama nih, yaktubu talibul ini kan. Kita kembangkan misalnya di sini wahwa, gitu kan. Wahwa misalnya. Wahwa misalnya di sini ya betul kan, misalnya wahwa qari, gitu kan. Nah, misalnya kalau kamu pakai bentuknya fiil atau berbentuk nanti bisa juga pakai fiil gitu kan. Wahwa misalnya kalau kamu pakai yaqra misalnya. Boleh aja nanti di sini. Ya, misalnya. Atau Anda qari'un tadi seperti kayak katibun boleh. Bahwa yaqra'u misalnya di sini Al-Qur'an. Nah, gitu kan? Bahwa yaqra'ul Al-Qur'an. Boleh seperti ini. Yaqra' pakai T kan ini domir munfasil, yaqra' ada domir muttasil. Ya. Jadi di dalam yaqra' ini ada domir muttasil. Mau pakai tajihun boleh, mau pakai diganti dengan najihun dengan misalnya tadi konsepnya yanjah, boleh aja, nggak apa-apa. Anda mau pakai periode itu nanti boleh gitu.
Ya, sebab di pelajaran materi domir ini sudah mulai mengkaji masalah pola yang isim plus fiil. Jumlah ismiyah, tapi polanya isim plus fiil, gitu kan. Lo kan munajiun, kalau wa najiun itu isim plus isim, nanti wa yansa isim plus fiil. Ya. Nah, boleh seperti itu, gitu kan. Jadi itu nanti ketika Anda belajar domir munfasil dengan mutasil sudah sampai seperti itu. Gitu. Nanti masuk sini konsep kata kerja yang didahului huruf nasab. Huruf nasab. Nah, huruf nasab C itu peningkatnya, misalnya sini huruf nasab misalnya, gitu kan? Ya, di sini misalnya wayub peningkatnya, gitu kan? Waktu imtihan, gitu kan? Wa yuridu an. Nah, wa yuridu an yadala hadiyatan min abihi. Nah, wa yuridu itu kan tadi udah ada domain mutasil di sini an yanala. Nah, an yanala di sini yang ada yanala, ada an. Ini yang disebut dengan huruf nasbin. An. Nanti dibacanya di sini mansub. Gitu kan? Mansub. Gitu kan? Jadi itu pentingnya gitu kan. Nah, di sini bisa juga Anda gunakan bahwa ya Quran, kemudian Anda menggunakan wa yuridu misalnya ai, nah, di sini pakai an juga misalnya yahfaz, ya yahfaz kullahu misalnya. Yahfaz kullahu, artinya kullahu semua Quran. Dia Quran wa yuridna an yahfaz. Nah, ini udah pakai ada dhamir, ada an. Ya, ini yang penting kan ketika kamu belajar masuk kepada yang didahului huruf nasab. Huruf nasab itu nanti bukan an aja ya, macam-macam an, lan, nanti itu ada huruf nasab, kai, itu huruf nasab. Pada saatnya akan belajar. Kemudian nanti setelah itu selesai, Anda masuk ke konsep pelajaran kata kerja yang didahului huruf-huruf jazm. Huruf jazm itu seperti kayak lam, lama, gitu kan? Itu jazm. Atau lain-lain huruf-huruf lain, ya. Nanti kita kembangkan di sini, gitu kan? Misalnya di sini, misalnya kan, walam, gitu kan? Misalnya di sini, Anda pakai, ya, walam, misalnya di sini, yanal, nah, dari yanalu, yanal, alifnya juga, walam yanal, hadiyatan min, misalnya gitu kan? Hadiyatan min ummihi, gitu kan? Ummi, dan tapi dia tidak menerima hadiah dari ibunya. Cukup dari ayahnya aja, gitu kan? Misalnya gitu kan. Jadi lam yanal ini, ya, di sini huruf jazm nih, gitu kan? Hadiatan maf'ul bi, min ummi kan sudah min ummi, ya tetap apa yang ada pelajari sebelumnya juga kan? Di materi sebelumnya ada min harfu jar, kemudian ada domir, gitu kan? Domir muttasil, ya fu ummihi menyatu dengan ummi, ya kan gitu kan? Nah, jadi anu tingkatnya begitu juga yang di sini misalnya, ya pakai lam gitu kan, walam gitu kan, ya kasal gitu kan, bil hifzi. Nah gitu, jadi walam yatakasal ini nanti sukun, ya ini adalah sukun, jadi walam yatakasal, jadi udah pakai fiil lam gitu kan, untuk tekannya gitu, gitu kan. Nah, ya, jadi sudah ada bentuk dengan kata kerja dari huruf jazm nih, kata kerja, konsep kata kerja yang didahului oleh huruf jazm, pengembangan jumlah ismiyah dari dan fi'liyah dengan kata kerja jazmnya. Bagaimana pendidikannya, gitu kan? Nah, kemudian setelah itu sudah selesai dikaji, sudah dilatih, kemudian masuk kepada pembentukan kalimat positif dan pembentukan kalimat negatif. Nah, ini apa yang kamu tulis di sini sebenarnya sampai di sini negatif positif semua nih. Ya, yaktubut tolibu abdikan darsa ini sudah mana negatifnya? Negatifnya ketika Anda menggunakan walam yatakasal fil hibbi itu dua kalimat negatif. Wa yuridu ayyah fataqikullahu ini kalimat positif. Wa huwa yaqra'ul Qur'an itu kalimat positif. Jadi apa yang kamu tulis dari awal itu sudah kalimat positif, ketika masuk ke jazm itu sudah menggunakan kalimat negatif. Ya, kalimat negatif. Jadi kalimat negatif nanti belajar bagaimana kalimat negatif kalau di jumlah ismiyah. Nanti ada konsep-konsepnya, gitu kan? Nanti kalau sudah masuk ke kalimat positif negatif, di sini nanti ada pelajaran yang disebut dengan pembentukan jumlah ismiyah dengan mendahului khobarnya. Ini yang disebut dengan takdimul khobar. Ya, jadi takdimul khobar seperti apa? Gitu.
Nah, di sini misalnya kita lanjutkan di sini. Kalau biar demikian, wah misalnya ini kan. Nah, udah ini kan wa amama baitihi jawalatun. Ingat kan? Jadi dia ingin mendapatkan hadiah dari ibunya walau kan tiba-tiba kan di depannya ada jawal. Artinya ayah memberikan hadiah motor kan gitu. Wa amama baitihi jawalatun. Nah, wa amama baitihi jawalatun itu jawalatun mubtada muakhar amama baitihi wa khabar muqaddam. Artinya kita mendahulukan seperti misalnya fil fasil tolibun itu takdimul khabar alal mubtada, begitu kan? Ya, ikannya begitu juga di sini. Gitu kan? Ya di sini misalnya di sini ya wa ikannya wa fi gitu kan? Di sini wa fi dihnihi. Wa fi dihnihi iddatus suwarin. Gitu. Artinya tadi dia ingin menghafal Al-Qur'an dan tidak malas bermalas-malas dan menghafal. Kemudian wa fi dihnihi iddatus suwarin, di otaknya ada beberapa surat yang sudah terhafal gitu. Iddatun suwar dikenda ya, suwar dekan ya. Jadi Anda bisa tahu wa fi dihnihi iddatus suwarin. Nah, wa fi dihnihi iddatun suwarin ini semua konsepnya Anda sudah pelajari semua. Fi'il jar majrur, ini ada mudhof, ada mudhamir muttasil, iddat suwarin, ada mudhof dan mudhof ilaih, dia kompartmennya gitu kan. Nah, gitu kan. Kemudian baru terakhir kita pengertian mana istifham ya, tingkatnya istilah artinya konsep pembentukan kalimat, ini konsep ya. Konsep ini konsep. Ya, konsep pembentukan kalimat tanya dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu kan. Nah, udah kita misalnya kita akhiri di sini. Gitu kan? Kita misalnya di sini gitu kan pakai tultana gitu kan. Tanya tapi bertanya pakai alif pakai a gitu kan, tapi kita bertanya negatif untuk supaya orang memperhatikan kan alam ta'lam gitu kan, alam ta'lam gitu kan, gitu kan ya, anna gitu kan misalnya gitu kan, anda katakan anna, anda bilang begini. Kisah gitu kan. Alam ta'lam anna hadhil qisah waqi'iyatan. Gitu. Ya, waqi' dekannya ada dekan qissatan waqi'iyatan maksud gitu. Ya, bahwa akan apakah kamu tidak tahu bahwa cerita ini adalah cerita kenyataan? Kenyataan apa? Iya, cerita kenyataan bahwa ada siswa yang belajar sungguh-sungguh, rajin, kemudian lulus ujian, dapat hadiah, diberi hadiah motor oleh ayahnya gitu. Ya, begitu juga di sini ada bisa mengatakan misalnya ya, di alam ta'lam ya, alam ta'lam atau alam taro gitu kan. Mau pakai talam atau pakai taro gitu kan, taro ianya di dalam. Alam taro kaifa taro, bukan biasa berfil kan gitu ya. Jadi ada katakan alam taro anna hadzal qissah al-waqi'iyatan. Atau begitu juga di sini Anda gunakan misalnya di sini alam ta'lam gitu kan. Alam ta'lam gitu kan, anna hadzal talibu gitu kan. Talibu sa'idun gitu kan. Ta'na sa'idun fi dunia begitu kan. Wal itu Sa'idun fid dunya wal akhirah. Nah, kenapa? Karena dia menghafal Quran. Ya, orang penghafal Quran itu kan ya kan bukan hanya di dunia aja tapi di akhirat juga dijamin. Nah, gitu. Jadi udah istifham dari sini alam dalam nah ada talibu sa'i ada taliba sa'idun fid dunya ma fid dunya kurang ya kan di yang enggaknya. Nah, gitu.
Bidun jawab. Anda lihat, jadi Anda belajar nahu, ya belajar nahu dari awal sampai terakhir selama 1 semester itu memberikan kemampuan Anda nanti luaran kamu adalah Anda mampu menulis, ya menulis kalimat dengan secara benar dan bahkan sampai menulis paragraf dengan benar, gitu ya. Paragraf dengan benar. Jadi Anda bisa ambil paragraf ini. Jadi dari awal kamu pelajari, asal Anda ikuti aja konsep strukturnya. Jadi konsep strukturnya itu Anda ikuti, Anda latihkan dengan latih-latih, gitu ada latihan-latihannya, Anda kerjakan, nanti Anda sudah bisa membuat kalimat pendidikan dengan benar dan bahkan sudah bisa menulis paragraf dengan benar. Anda lihat dari kata yaktub sampai akhirah itu tidak lepas dari pemahaman ini, dari apa yang Anda pelajari, dari pendidikan yang Anda pelajari. Semua kembali ke situ lagi, gitu, ke situ lagi pendidikannya. Tidak keluar dari itu. Jadi cuman keluar itu hanya satu ini yang saya pakai anak. Yang apa kayak di sini saya kasih anak gitu kan, karena konsepnya adalah gitu. Ya, ini Anda nanti di tahun 2 gitu. Tapi nggak apa-apa, Anda bisa aja alam taklam ada gitu. Ya, bisa juga dihilangin naknya juga bisa saja gitu. Alam taklam gitu kan, ada tolibas Sa'id dan nanti Sa'idan di sini bacanya nanti. Ya, intinya di dunia akhirat. Tapi di sini pakai Anda nggak apa-apa untuknya. Jadi Anda sudah bisa membuat paragraf. Maka dari itu saya katakan, kalau ilmu nahu 1 ini Anda pahami dengan benar, Anda pahami matang segala macam, itu dikuasai segala macam, itu sudah meningkatkan keterampilan menulis Anda di sini. Nanti ketika masuk kepada kitabah, Anda sudah bisa menulis kalimat dengan benar, Anda bisa menulis paragraf. Paragraf itu kan terdiri dari gabungan antara kalimat dan kalimat, gitu ya. Jadi kalimat dan kalimat tadi, kalau kalian menulis kalimatnya aja masih salah, ya repot juga gitu. Tapi kalau Anda sudah menulis kalimat dengan panjang lebar sudah benar, kemudian dituliskan dengan kalimat lain lagi, kalau maknanya kan tinggal kita mau ngomong apa, makna apa gitu kan. Dan kalaupun memang ada kosakata yang tidak tahu artinya, Anda bisa komus kan, bisa buka komus. Cuman yang jadi masalah ketika Anda buka kamus, kata itu kedapatan dari kamus, apakah kata itu Anda bisa digunakan di dalam bentuk kalimatnya gitu. Apakah ada dirubah, ternyata apa? Nah, itu yang kamu pahami gitu kan. Sehingga keterampilan inilah ilmu penguasaan ilmu nahu inilah ya yang membantu Anda untuk membuat kalimat itu dengan benar. Oh, sebenarnya begini, benar begini. Nggak boleh begini, seperti misalnya tadi gabungan antara tolib dengan jamiah. Oh, tolibnya tidak dipakai alif lam misalnya. Nah, itu harus dipenuhi. Termasuk juga nanti bacaannya juga Anda harus benar. Oh, ini bacanya begini, ya. Jadi ilmu nahu itu aturannya sudah baku, ya. Bakunya apa? Yang namanya mubtada, khobar itu pasti dibaca dengan marfu dhammah tandanya kalau memang benar. Nggak mungkin mubtada dibaca mansub, tidak mungkin dibaca dengan majrur, tidak mungkin dibaca dengan fathah, tidak mungkin dibaca dengan kasrah. Itu sudah baku sampai yaumul qiyamah, nggak bakal berubah. Ya, ya tidak akan berubah. Makanya sebenarnya pendidikannya ilmu nahu itu sama dengan ilmu matematika, suatu hal yang sudah pasti nggak akan berubah, gitu kan? Nah, tinggal tadi konsep dengan struktur tadi yang berbentuk konsep kepastian tadi, itulah yang kamu harus pahami, yang kamu bisa pahami, kemudian dari paham itu kamu bisa terapkan di keterampilan berbahasa kamu, itu, ya. Jadi semuanya ada. Jadi kalau saya runut seperti ini, gitu kan? Sini saya tulis. Nah ini, ya saya tulis nanti di sini ya. Jadi Anda belajar at-thalibul mujtahidun atau ya demikian di sini udah nih yang materi yang pertama nih. Yajtahidu thalibun materi yang kedua. Fit dirasah ada materi yang ketiga. Kemudian dakhil al-fasi yaumul idzin soban satu kan ada yang keempat. Gitu kan? Kemudian thalibul jamiah itu materi yang dari dirasah kelima itu materi yang kelima. Kemudian di sini ada sifat mausuf, thalibul jamiah itu mahiru. Kemudian wa huwa najud ada domir, gitu kan? Sini domir munfasil, di yurid ada domir munfasil, muttasil. Ini munfasil, ini demikiannya. Kemudian ayana ada an, kemudian di sini ada lam, kemudian ada demikiannya, kemudian ada istifham. Gitu. Jadi semua demikiannya, semua adalah cerita yang semuanya muncul. Artinya apa? Artinya dari kalimat inti bisa kita kembangkan dengan materi-materi ini semua. Ya. Jadi intinya adalah memang ada sih kalimat nanti pola-polanya, pola-pola yang
pakai zorof dengan huruf jar, gitu kan? Tetapi huruf jar, zorof, rasa, kemudian sifat mausuf idhofah itu adalah materi-materi untuk mengembangkan kalimat. Materi untuk mengembangkan kalimat. Kalimat intinya adalah kalimat jumlah ismiyah dengan jumlah. Ini kalimat intinya. Jadi dari kalimat inti ini kita kembangkan dengan jar majrur, kita kembangkan dzaraf dengan majrurnya, kita kembangkan dengan memberikan mudhofnya, kita kembangkan dengan sifatnya, gitu kan. Nanti setelah itu selesai, kita kembali lagi dengan struktur yang sama, tapi dengan di situ sudah mulai ada domirnya, gitu kan. Ya, kembali ke itu lagi, kembali ke situ-situ juga, gitu. Ya. Kalimat itu kita ungkapkan dengan gitu. Jadi ini pondasi ya. Jadi pondasi ini harus kuat nih, ya, sehingga nanti kamu atau ini pondasi ini kuat, nanti berikutnya mengembangkan pengetahuan nahunya akan mudah, gitu ya. Saya rasa inilah yang akan Anda peroleh di semester 116 selama saya satu semester, dan juga nanti dengan Pak Hendra. Pak Hendra sama sih, nanti Pak Hendra sama saling menguatkan, gitu kan. Kalau Pak Hendra sudah menjelaskan konsepnya, bisa jadi nanti saya tambahkan dikit, kemudian langsung dengan prakteknya. Ya, bisa juga nanti begitu Pak Hendra, kalau konsepnya saya menjelaskan sudah jelas, nanti Pak Hendra tinggal mempraktekannya. Jadi bukunya di situ sudah ada latihannya ya, sudah ada latihan. Jadi setiap pokok-pokok pembahasan ini sudah ada latihan-latihannya. Ya, jadi latihan-latihan itulah yang akan mematangkan konsep jumlah istilah sini, biar Anda terbiasa dengan konsep ini. Oh harus begini, harus begini. Oh kalau begini salah, begitu ya. Walaupun ada terjadi kesalahan, tapi kesalahan itu Anda pelajari. Kok kenapa salah? Oh, salahnya rupanya di sini. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Jadi belajar juga dari kesalahan. Ya, belajar kesalahan juga Anda pelajari kriteria terbentuknya jumlah ismiyah fi'liyah itu seperti apa, yang wajibnya apa, yang harus disesuaikan seperti apa. Ya, yang tidak boleh apa, begitu seperti itu. Paham ya? Jadi ini yang akan nanti saya belum bentuk ruang kelasnya apakah pakai Google Classroom atau pakai LMS ya. Jadi dari UNJ sih diinformasikan untuk pakai LMS ya. Nanti saya pelajari LMS ya, yang sudah punya UNJ. Baik, ini saja sebelum kita akhiri. Masih ada berapa menit, beberapa 5 menit yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Kita buka yang ingin bertanya. Nanti ini ada bukunya ya. Dari bukunya nanti saya bisa sih penanggung jawabnya mengkoordinir untuk membeli buku ini 45.000. Nanti ngambilnya di rumah saya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Halo, ya, silakan. Ada yang bertanya tidak? Gimana? Tidak ada yang bertanya? Sudah paham ya? Kalau memang tidak ada yang bertanya, sudah paham, nanti insya Allah minggu depan dengan saya sudah masuk ke materi-materi pembahasan materinya. Dan juga dengan prakteknya, begitu juga mungkin Ustaz Hendra, juga kalau saya mungkin biasa juga sih semua dosen walaupun itu sama ada mukadimah yang ingin disampaikan. Tidak apa-apa.
Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya dari apa itu mudah-mudahan sudah jelas, sudah paham. Saya rasa ada waktu juga yang membatasi kita. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Ya. Ini saya stopin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari meeting ya, izin. Syukran Ustaz.